Pemirsa, kehidupan di tanah eks-transmigrasi meninggalkan suka dan duka bagi masyarakatnya. Seperti pada Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Sepakat, seperti tempat saya berpijak sekarang ini. Hidup tanpa adanya saluran listrik, air bersih, itu sangat mengganggu aktivitas warga. Pemirsa, sekarang saya berada di rumah Ketua RT 23 di daerah transmigrasi ini. Sekarang saya akan coba tanyakan beberapa pertanyaan tentang suka duka masyarakat transmigrasi ini. Sekarang saya akan bertanya kepada Ketua RT Bapak Heri Supriyono. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya Bapak, saya akan mencoba tanya suka duka masyarakat di sini. Kapan penduduk menempati daerah trans ini Bapak? Penduduk menempati daerah transmigrasi Transwakarsa Mandiri itu tahun 1994. Oh ya. Ya, dari mana daerah asal penduduk? Mayoritasnya Untuk Bapak? daerah asal penduduk sebagian dari Jawa Ponorogo, Ya. kemudian yang lain dari pecahan KK dari Trans Blok E1, Ya. itu juga dari berbagai macam suku. Ya. Ada Jawa, Banjar, Bugis, dan Sunda. Ya. Terus apa sumber mata pencaharian penduduk Bapak? Kalau untuk saat ini dominan pekebun petani sawit. Oh ya. Dan bagaimana infrastruktur yang diberikan pemerintah kepada daerah sini? Yang pertama jalan. Yang pertama pada tahun 2008-2009 infrastruktur jalan itu diberikan oleh pemerintah melalui PU berupa jalan tembus antara Blok E1 dengan Trans Karya Bakti. Dan untuk tahun ini 2014 di Transwakarsa Mandiri baru pertama kali dibantu oleh program PNPM untuk lahan perkebunan. Bagaimana dengan air bersih Bapak? Kalau untuk air bersih selama ini kami belum bisa mendapatkan, bahkan kami sudah berkali-kali mengusulkan, namun semua itu masih dalam program terus, jadi belum pernah terlaksana oleh pemerintah. Oh iya Pak. Dan bagaimana tentang penerangan di sini Pak? Listrik. Kalau untuk listrik, kami semua yang ada, sebagian orang itu karena menginginkan ada penerangan itu kami mencoba untuk adakan gotong royong. Artinya itu kami membeli atau mendapatkan speedometer itu dengan beban yang cukup mahal, yang seharusnya itu memang kami tidak mampu, tapi karena niat yang sangat kuat dari kami dan warga masyarakat di sini, sebagian membeli, tapi speedometer itu ada di desa itu. Nah, kemudian untuk kabel itu sepanjang 2 km itu dibeli sendiri. Jadi biaya yang seharusnya tidak begitu berat, jadi rupanya boleh dikatakan 2 kali lipat harga yang biasanya. Mengapa Bapak atau masyarakat sini masih betah tinggal di sini Pak? Ya, satu alasannya bukan karena apa, karena tidak punya tempat lagi. Yang pertama. Yang kedua, kami juga mempertahankan Transwakarsa Mandiri sebagai Transwakarsa Mandiri satu-satunya yang boleh dibilang hidup dan berhasil se-Kecamatan Mentewé. Kemudian apa harapan Bapak dan masyarakat kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Ya, tujuan daripada kami dan masyarakat kami, bagaimana supaya pemerintah itu bisa memperhatikan kami yang ada di desa, bahkan yang ada di Transwakarsa Mandiri ini. Yang pertama yaitu untuk infrastruktur jalan, lahan demi meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan dari petani yang ada. Dan yang kedua
untuk penerangan yang seharusnya itu bisa dipenuhi oleh masing-masing keluarga, sampai saat ini masih menjadi harapan. Itu mungkin harapan kami bagaimana pemerintah bisa memberikan solusi, setidak-tidaknya itu tiang dan kabel itu terpancang di depan jalan. Ya Bapak, terima kasih atas penjelasan Bapak. Ya pemirsa, demikianlah penjelasan dari Ketua RT 23 di daerah transmigrasi ini. Saya Revanada Romo bersama kameramen Herul Azhar melaporkan. Pemirsa, demikianlah suka duka kehidupan masyarakat di tanah eks-transmigrasi Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Saya Revanata Gama beserta kameramen Hairul Azhar melaporkan.